Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, merupakan baca pres yang rajin berkeliling melakukan silaturahmi politik ke sejumlah wilayah Indonesia. Animo masyarakat menyambut baca pres besutan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini pun terbilang semarak dan selalu disambut ribuan pendukung. Namun ironisnya, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Anies selalu berada di urutan bontot alias nomor 3 setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Elektabilitas Anies bahkan belakangan ini tidak hanya stagnan, tetapi mengalami penurunan. Menanggapi terus merosotnya elektabilitas Anies di sejumlah lembaga survei, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meyakini hasil survei tak sepenuhnya mutlak dipercaya. Lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahamin. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga yang tidak tepatnya gitu. Ya, itu yang kita paham. Benarkah lantaran kalah di hasil survei, kans Anies menjadi orang nomor 1 di Indonesia semakin berat? Apa yang menyebabkan hasil survei Anies anjlok meskipun saat kunjungan Anies ke sejumlah daerah selalu disambut euforia massa? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang kalau kita melihat dari hasil sejumlah lembaga survei memang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit atau paling rendah. Namun tadi kalau kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Surya Paloh gitu ya, nampaknya berbeda dengan survei internal gitu kan. Kita coba akan menguliti begitu ya hasil survei ini bersama dengan narasumber kami bagaimana cara membaca dan juga indikator-indikator yang dipakai gitu ya. Sudah hadir di samping saya, sudah ada Bang Syahgada Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bangga nih nanti sama survei. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tapi beliau ini dokter ini juga ya Bang ya? Iya, saya nggak, maksudnya saya waktu dokter saya risetnya kuantitatif. Survei kuantitatif. Oke, tapi di sampingnya sudah ada nih Bang Denny Irfari, Direktur Riset SMRC. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Pagi. Oke, saya langsung mau ke Bang Denny deh. Bang, jadi sebenarnya kalau dari hasil riset terakhirnya SMRC itu seperti apa? Dan juga apa indikator yang kemudian membuat Anies Baswedan gitu ya, berdasarkan dari pemilih, berada di posisi paling buncit ketiga? Ya, survei SMRC yang paling baru itu di awal Agustus ini kita survei sampelnya cukup besar ya, 4.200 responden lebih. Kita menemukan sebenarnya ada pola konsisten dan tentang elektabilitas calon. Itu 3 nama masih Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Ya itu dari setahun terakhir kan masih seperti itu. Kemudian persaingan yang sangat ketat itu ada pada Prabowo dan Ganjar di posisi pertama dan kedua dengan jarak yang tidak signifikan. Secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih kuat. Kemudian di posisi ketiga cukup konsisten nama Anies Baswedan dengan jarak lebih dari 10% dari 2 nama itu ya. Sebenarnya kalau tadi dikatakan selalu nomor buncit, kalau kita ambil jangka waktu yang lebih panjang itu kan suara agak dinamis. Anies pernah juga menyalip Prabowo pada survei kami pada bulan Desember 2022 begitu ya, tapi kemudian menurun ketika Prabowo mengalami penguatan gitu ya. Jadi memang kalau dalam tahun 2023 ini Anies cenderung berada di bawah 2 nama yang tadi. Faktor apa tadi pertanyaannya yang bisa menjelaskan elektabilitas Anies dalam beberapa bulan terakhir ada di bawah Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Saya kira ini terkait dengan 3 hal ya. Yang pertama dari sisi ekonomi politik, ketika kinerja pemerintah di masa Pak Jokowi ini dinilai cukup baik. Dalam survei terakhir kami menemukan sekitar 77% orang merasa puas. 77 ya. Dan itu punya dampak elektoral terhadap calon-calon yang bersaing. Calon yang mengusung narasi keberlanjutan ketika pemerintahan secara dinilai cukup positif itu mendapat insentif. Itu pada Ganjar maupun Prabowo dalam hal ini begitu ya. Kemudian dari sisi psikologis itu juga ada kaitan yang sangat erat antara likability calon dengan elektabilitasnya. Jadi kami secara konsisten mengukur seberapa suka dengan tokoh-tokoh yang bersaing. Memang nama Anies Baswedan likability-nya 70% tinggi, tetapi lebih rendah
dibanding Pak Prabowo dan Ganjar yang mencapai 80-81%. Itu yang kedua ya. Yang ketiga juga dari sisi sosiologis kita bisa lihat bahwa basis-basis wilayah Anies Baswedan itu relatif kami amati berhimpitan dengan basis wilayahnya Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo mengalami penguatan dukungan dalam beberapa bulan terakhir, maka kekuatan Anies Baswedan juga agak melemah seperti di Jawa Barat yang tadinya sempat unggul Anies di sana, kemudian sekarang Prabowo sudah mulai mengambil gitu kembali. Dan juga di Sumatera juga demikian, dan wilayah yang juga masih sangat rendah menjadi pada Anies itu seperti Jawa Timur itu belum juga bisa beralih ke Anies. Saya kira dari sisi sosiologis diantaranya itu. Oke, Bang Ganda, komentar Anda apa mengenai hal ini? Gitu? Ya, saya itu kan membaca 37 riset terakhir yang dilakukan lembaga-lembaga survei, yang kamu juga salah satu bisa. Ada SMRC. Ya, kamu juga bisa baca di CNBC Indonesia ya kemarin. Jadi semuanya ini kan tidak jelas karena ada yang bilang 40% Ganjar, 40% Prabowo, ya kan Anies sekian persen, nanti di sana sekian persen lagi. Jadi ini semua tidak ada pola yang jelas. Satu yang menarik di situ yang bisa dibuat sebagai benchmark supaya kita tidak bingung membaca survei itu ada yang internasional yang dilakukan oleh Australia, namanya Atting Research Australia. Saya sudah googling nih orang, John Atting ini, dia punya perusahaan ini sampai ke Amerika, Eropa dan negara-negara Asia lain, jadi dia sangat kredibel ya. Kalau survei itu kan diukur namanya validitas sama reliability. Tapi kredibilitas perusahaan itu harus kita lihat kepentingan dia apa segala. Nah, makanya saya ambil dia sebagai benchmark. Dalam benchmark dia, yang ini penting untuk orang Indonesia tahu, itu elektabilitas Ganjar itu 34, Prabowo 33, Anies 27. 27 swing itu 7, artinya 6 itu tiganya merahasiakan, tiganya belum tahu. Apa kesimpulan dari research ini setelah dia melihat blok-blok orang sosiologinya sekarang? 18% orang masih mau apa kata Jokowi, artinya teruskan, lanjutkan. 20% menolak perubahan, 20% versus 18. Di tengahnya 61, harusnya 62 ya, 61 ragu apakah berkelanjutan dan perubahan. Artinya mau combine lah gitu. Nah, John Atting ini menarik karena gambaran sosiologi itu ya, dari secara kualitatif kita melihat percakapan di media sosial dan lain-lain, itu memang menggambarkan orang begitu. Ya, galau di tengah, ya ini di sini perubahan nama ini. Nah, itu kalau misalkan kita merujuk pada John Atting ini, Australia ini, maka semua lembaga-lembaga survei yang sudah bilang 40%, itu menurut saya harus dicurigai. Kalau SMRC kan masih 35,9 tuh, yang paling tinggi. Jadi jangan dicurigai? Ya, itu maksud saya masih enak ngelihatnya, 35,9 masih masuk akal gitu ya, orang pencapaian dia. Karena orang itu tidak bisa, misalkan kita bilang Ganjar sekian puluh persen, tapi kita nggak tahu penjelasannya. Penjelasannya gini misalkan, kalau Ganjar 35%, ya, maka kita harus melihat PDI berapa. P3 berapa yang dukung dia? Ya kan, misalkan katakan 20 tambah 4, 24%. Kalau ini misalkan, ya ada sebuah lembaga survei yang melihat konsistensi partai dan dukungan terhadap Capres. Ya ada salah satu di antara 37 tadi. Kalau misalkan kita bilang konsistensi aja, konsistensi PDI dan P3 mendukung, berarti dia baru dapat 24% Ganjar ini. Maka kita harus cari lagi secara logik dari mana dia dapat seperti sebenarnya 35 tadi kan, dari 24 berarti ada berapa? 11%. Ya kita carilah keberhasilan Ganjar apa. Kalau nggak ada keberhasilan Ganjar, misalkan dia diungkap oleh kelompok lawan politiknya sebagai penggemar film porno, kemudian kita nggak usah spesifik masuk ke sana. Nggak, bukan yang jelek-jelek lah, ya itu misalkan itu. Kemudian yang di Wadas gagal segala bisa gitu. Kita bingung 11%-nya di mana, misalnya kayak gitu. Nah, maksud kita kembali aja ke Atting Research ini, ya tanpa degradasi lembaga-lembaga survei lokal. Nah, tapi saya sebagai
ahli research kuantitatif ya, saya ingin mengatakan bahwa kepentingan dari si John Atting ini yang menurut saya belum ada kepentingannya dalam politik lokal Indonesia ini. Baik. Dia tidak menjadi konsultan, tidak menjadi survei yang dicurigai berbayar di Indonesia dan lain-lain, ya. Maka kita melihat itu orang yang survei-survei Indonesia ini ambil aja benchmarknya dari John Atting ini. Jadi artinya masih kompetitif. Tambah satu lagi, tidak bisa dilepaskan sekarang dari crowdsourcing big data dalam penelitian kita. Ya, ini di zaman modern 215 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Artinya 78% itu rilis resmi. Dari anak umur 5 tahun udah biasa main internet. Jadi mereka itu nggak nonton TV secara mayoritas. Udah digital semua. Udah digital semua. Nonton TV-nya ini mereka streaming nih. Streaming. Nonton TV One tapi streaming mereka. Atau di YouTube misalnya seperti itu. Nah, maksud saya ini juga harus kita cari kecocokannya. Kecocokannya saya kasih tahu ya. Yang gratis aja, yang gratis ya Google Trend ya, kita nggak cari drone emprit apa segala, Google Trend aja, itu masih melihat ini kompetitif. Jadi rata-rata sekitar semuanya tuh 30% kesukaan atau ketidaksukaan orang terhadap Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jadi tapi apapun itu kan, baik itu surveinya John Atting maupun juga lain-lain, tetap menempatkan Anies berada di posisi ketiga. Nah itu loh Bang, apakah faktor-faktor tadi Anda sepakat atau tidak? Dijawabnya nanti ya, usai jeda saat lagi. Oke, kita lanjutkan diskusi. Menyambung tadi Bang, langsung ke poinnya. Apakah faktor-faktor yang disampaikan tadi, alasan Anies Baswedan berada di posisi terbawah itu Anda sepakat nggak? 4 poin tadi ya. Ada 4 poin tadi. Sosiologis, pemilihnya. Iya, makanya kan ini kan saya bilang tadi kan di beberapa tempat itu kan pertanyaan. Misalnya ada survei yang mengatakan Ganjar Pranowo di Jawa Barat cuma dapat 2,6%, misalnya gitu ya. Anies dapat di Jawa Timur 7, sekian persen. Nah, itu aneh tuh kayak gitu. Nah gitu-gitu itu kan maksudnya perlu diperdalam. Ya jangan langsung dia itu, bila perlu dia ulangi lagi surveinya dengan metodologinya, dicek apa segala. Ya kan belum tentu dong orang misalnya Ganjar pasti ya dia mendekatin 10 paling tidak. Karena PDIP kan juga kuat di Jawa Barat, di beberapa titik di pantai utara dan lain-lain. Anies misalkan juga jangan disepelekan kekuatan dia di daerah-daerah Tapal Kuda, di Mandura, di apa. Nah ini yang survei-survei ini menurut saya perlu di-adjust. Memang ada secara tradisional, ya itu udah berlaku sejak zaman kemerdekaan ya. Itu model seperti Anies ini di luar Jawa Tengah, ya dan di luar daerah-daerah kelompok non-Muslim, ya di luar itu dia tuh pasti mayoritas. Karena Anies ini masuk pada teori-teori yang sekarang diserang orang politik identitas itu. Jadi orang kalau baca research, ya research itu sekarang yang terbaru, Fedi Hadis misalkan udah melakukan riset 2 tahun, itu ada kebangkitan Islam identitas, memang benar, tapi bukan dikaitkan dengan jelek-jeleknya politik identitas, nggak, tapi Islam identitas itu tidak mungkin jatuhnya ke Prabowo, dan Ganjar itu pasti jatuh ke Anies, gitu loh, itu udah hukum gitu, karena kan orang lihat, oh siapa Prabowo, sholat nggak dia, ya kan misalnya gitu, dia agamanya bener nggak, atau Ganjar misalnya bagaimana tadi terhadap diskusi itu jadinya kayak politik identitas keras juga nanti itu jadi bukan maksud saya psikologis pemilih. Kalau orang itu belajar sosiologi dan antropologi dan psikologi massa tadi, maka dia identifikasi dirinya itu ada, itu kan sebenarnya dibaca oleh beliau tadi sosiologi katanya kan. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau Ganjar itu di Jawa Tengah, ya benar. Oh, benar, nggak mungkin nasional kita ngomong Bang. Bukan, maksudnya dia itu kantong suaranya di sana. Ya, kantong Anies ini di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Ini kan Jawa ini kan udah 60-70% pemilih kan. Prabowo kantongnya itu ada juga di Jawa Barat dan sekarang di Jawa Timur. Karena apa? Karena dia sudah sejak awal menyatakan wakil presidennya itu Muhaimin. Ya ulama-ulama NU ya senang. Besok tiba-tiba Muhaimin ini nggak jadi wapres, dia lari ke mana itu? Kempes lagi. Ini yang kita belum tahu ke depan. Nah, gitu. Saya ingin geser ke Bang Denny lagi nih. Bang Denny, tadi bisa dipancing tuh ya. Oke lah, apalagi PDI Perjuangan sering mengatakan jaga kandang banteng seperti itu kan. Tapi coba kita berkaca ke misalnya pilkada ya, Jawa Tengah begitu. 2 pasang, ada Ganjar head to head dengan Sudirman Said. Kemarin di Apa Kabar Rusia Pagi, Sudirman Said juga mengatakan hasil hitung KPU justru malah saya 3 kali lipat dari semua lembaga survei yang melakukan rilisnya begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Yang fenomena seperti ini gitu. Survei itu dilakukan menjelang pemilihan dilakukan gitu ya. Beberapa hari atau beberapa minggu
Sehingga ruang untuk ada perubahan dukungan itu pasti masih terjadi, masih terbuka gitu ya. Ada undecided voters, ada orang yang belum menentukan pilihan, ada orang yang sudah menentukan tapi belum mantap. Itu kalau menjelang Pilpres sekarang aja jumlahnya sekitar 40% total. Undecided dan yang swing. Hampir 40%. 40%, 39,7% exactly. Kan besar sekali gitu ya. Dan itu kan bisa ditarik oleh siapapun, termasuk di Jawa Tengah waktu itu. Kalau kita breakdown lagi, sebetulnya dari mereka yang sudah milih Ganjar atau milih Sudirman Said, itu masih ada yang swing. Dan swing itu kemungkinan bisa ditarik oleh Pak Sudirman Said lebih efektif pada saat itu hingga menjelang pilkada, walaupun tidak sempat menjadi pemenang saat itu gitu ya. Sehingga apa? Itu tidak bisa terpotret di awal oleh lembaga survei gitu ya? Itu ada datanya, ada datanya, tinggal di breakdown saja. Saya gitu kita ya, agak terkejut juga seorang Sudirman Said mengatakan ternyata hasilnya 3 kali lipat dari di kandang banteng. Ya, itu artinya hasil survei bukan tidak menjadi bandwagon effect ya. Kan ada yang berasumsi bahwa kalau surveinya besar maka akan mempengaruhi orang untuk memilih yang paling tinggi. Itu tidak terbukti. Di kasus Sudirman Said, di kasus beberapa contoh yang lain yang ada di runner up itu ternyata bisa mengalami peningkatan, kan begitu. Itu kan temuan yang menurut saya juga sangat penting untuk disampaikan, bahwa survei memotret keadaan pada saat itu, pada saat survei dilakukan mungkin beberapa minggu, beberapa bulan menjelang pemilihan, dan ketika pemilihan itu bisa ada perubahan sangat mungkin. Nah, kalau pengen bandingkan hasil kegiatan ilmiah kuantitatif mengukur elektabilitas, saya kira yang paling tepat adalah quick count atau exit poll ketika dilakukan pemilihan pada saat itu. Itulah yang saya kira suara tidak mungkin bisa berubah lagi. Kalau ada perbedaan itu berarti surveinya yang error gitu ya. Karena udah selesai pemilihannya. Kalau belum, saya kira masih akan bisa ada dinamika. Ya. Berbicara mengenai swing voter dan juga tadi masih ada di berbagai dinamika gitu ya Bang ya. Survei SMRC tadi dilakukan pada awal Agustus sebelum kemudian Anies Baswedan kemarin melakukan safari ke elit-elit partai koalisinya. Menurut Anda ini mungkin tidak mempengaruhi elektabilitas Anies Baswedan jika kemudian dilakukan saat ini? Ya, semua event-event politik itu pada dasarnya akan menjadi semacam hal yang bisa mempengaruhi pilihan publik ya. Dalam arti isu-isu yang berkembang, bagaimana harmonisnya antar elit partai politik kepada Anies Baswedan, apakah itu dinilai positif atau negatif, itu pasti akan punya dampak gitu ya. Tapi seberapa besar dampaknya, seberapa signifikan dampaknya, tentu harus diukur lagi dalam survei selanjutnya. Karena bukan hanya Anies saya kira yang melakukan safari politik, tetapi juga misalnya Ganjar atau mungkin termasuk dari timnya Pak Prabowo yang terus berkampanye terhadap calonnya masing-masing begitu ya. Sejauh ini saya kira memang partai politik dalam hal ini partai-partai yang mendukung calon presiden itu menjadi satu faktor yang sangat penting. Menunjukkan kesulitan. Betul. Mengapa Ganjar kuat, Prabowo kuat? Karena dalam survei terhadap partai politik pun memang hanya baru ada 2 partai yang mengalami penguatan secara signifikan, PD Perjuangan dan Gerindra. Itu salah satu kira-kira keuntungan dari calon yang didukung oleh partai yang relatif lebih besar gitu ya. Sementara Anies Baswedan didukung oleh 3 partai yang kami lihat itu kecenderungannya stabil atau sedikit mengalami penurunan. Berkaitan mungkin juga ada kasus-kasus tertentu, kasus Joni Plate misalnya, itu kan Joni Plate. Jadi memang kalau dari saya itu Anies itu memang terkoreksi ya, itu karena kasus Joni Plate. Dan itu memang karena gini, jadi ada survei dari CSIS misalkan ya 3 bulan Maret kalau nggak salah saya ikutin, dari Fernandes itu ngasih tahu bahwa presiden ke depan itu dari survei mereka itu adalah orang yang berintegritas. Bukan yang kata Pak Jokowi pemberani atau sederhana. Berintegritas itu karena isu yang paling tinggi ya sekarang ini isu korupsi kan. Korupsi di mana-mana, kalau kata Mahfud MD, lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, di rejim Jokowi ini semuanya isu korupsi. Nah, orang cari yang berintegritas. Anies selama ini menjual ide-ide gagasan anti korupsi.
ya satu-satunya yang capres yang menjual itu. Nah, koreksi kemarin kasus Johnny Plate. Iya. Jadi harapan saya sebenarnya kepada Anies dan Nasdem dan lain-lain itu melakukan satu politik pengimbangan, mitigasi. Ya misalkan apa? Misalkan minta dibongkar semua karena Johnny Plate kan sebenarnya koruptor terkecil dalam kasus itu. Ada raksasa yang menguasai proyek itu 5 triliun dari 10 triliun itu belum diungkap sampai sekarang. Tapi kalau publik kan tapi besar kecil korupsi lah. Bukan, artinya kalau itu semua partai, kan maka efeknya kan sama. Kan kenapa nggak dibongkar sampai sekarang? Kenapa Jaksa Agung malah menutup kasus BTS itu? Karena BTS itu ada lagi tuh yang koruptor terbesarnya yang terkait dengan Tapi yang jelas partai lembaga politik. survei sudah menyampaikan bahwa ada koreksi memang. Dan itu terpengaruh Bila ya? mana memang dan itu terpengaruhi buat para calon-calon ini kan begitu, Bang. Pasti dong, kalau Oke. Anies pasti karena kasusnya dia kan mau pemerintahan bersih. Tiba-tiba kok kenapa partai pendukungnya ada yang muncul gitu. Kita tunggu nanti hasil survei terbaru lagi dari SMRC ya. Terima kasih banyak, Bang Eda, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Yang kita pagi ini.